Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film zombie yang mungkin beberapa dari kalian sudah tonton filmnya, karena film ini sempat rame di tahun 2020 kemarin. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bertahan hidup dari serangan zombie di dalam apartemennya. Dan saat dia sudah menyerah dengan hidup karena semua orang yang dicintainya sudah berubah menjadi zombie, ada wanita cantik yang merubah hidupnya menjadi sedikit lebih berwarna. Penasaran gimana kelanjutan nasib pemuda ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya ya. Kisah bermula dari seorang gamers bernama Oh Junwo yang tinggal di sebuah apartemen. Saat itu, ayah, ibu, kakak perempuannya pergi keluar kota untuk mengunjungi saudaranya. Ibunya tidak sempat memasak, sehingga ia meninggalkan uang dan memberi pesan kepada Junwo untuk sekalian belanja bahan makanan karena stok makanan di rumah mereka sudah menipis. Namun, ya namanya anak muda, bukannya nurut, dia malah mabar PUBG bersama teman-temannya sambil streaming. Hai. Saat sedang asyik bermain game, tiba-tiba temannya mengatakan bahwa ada berita aneh di TV. Saat dia menyalakan TV, muncul berita peringatan tentang munculnya wabah misterius yang mengubah orang menjadi agresif dan menyerang satu sama lain layaknya zombie. Junwo juga mendapatkan SMS peringatan darurat bencana dari pemerintah yang menyarankan para warga untuk tidak keluar dari rumah terlebih dahulu, mengingat adanya wabah zombie ini. Wabah zombie ini menyebabkan kepanikan di mana-mana. Menurut berita di TV, ciri-ciri orang yang sudah terinfeksi adalah mata kemerahan dan memiliki sifat kanibalisme. Di tengah kondisi kekacauan, tiba-tiba ada tetangganya yang menerobos masuk ke apartemen Junwo. Junwo pun langsung mengusir tetangganya. Namun tetangganya beralasan ingin numpang toilet. Mau tidak mau Junwo pun mengizinkannya. Kemudian Junwo mengambil pisau dari dapur untuk berjaga-jaga. Dan benar saja, setelah keluar dari toilet, ternyata tetangganya ini sudah terinfeksi. 아니야. 너 나가라고! Untung saja Junwo berhasil mengusir tetangganya keluar. Kemudian dia pun menutup pintu rapat-rapat dan menggeser kulkas yang ada di apartemennya untuk menghalangi pintu masuk. Junwo yang khawatir akan kondisi keluarganya berusaha mencari tahu kabar keluarganya. Tidak berapa lama kemudian, dia mendapatkan SMS dari ibunya yang memberitahukan bahwa keluarganya selamat namun belum bisa pulang dalam waktu dekat. Ibunya menyuruh Junwo untuk tetap bertahan hidup apapun yang terjadi. Junwo pun memutar otak memikirkan cara bagaimana bertahan hidup dengan persediaan makanan yang sangat sedikit. Makanya bang, kalau disuruh belanja tuh belanja, bukannya main game. Keesokan harinya, dia terbangun dan melihat di sosial media video kekacauan yang terjadi di seluruh penjuru kota. Berharap mendapatkan pertolongan, dia pun mengikuti orang-orang yang mengunggah video ke sosial media dengan hashtag di rumah aja. Junwo mempunyai ide dengan menempelkan HP ke drone miliknya untuk mencari sinyal. Dengan cara tersebut, dia berhasil mendapatkan sinyal dan dia pun mencoba menelpon ayahnya. Namun sialnya baterai drone-nya habis dan dia pun gagal menghubungi keluarganya. Junwo yang gabut, tidak tahu mau ngapain, akhirnya menghabiskan waktu dengan bermain game. Malam harinya, dia mendengar suara tembakan pistol dari luar. Ternyata, di luar ada seorang polisi wanita yang sedang menyelamatkan diri dari kejaran zombie. Tiba-tiba, ada suara mengerikan yang ternyata adalah suara zombie yang berusaha menerobos masuk ke apartemennya. Tidak berasa sudah 7 hari Junwo bertahan di dalam apartemennya. Air di apartemennya pun mulai berhenti mengalir. Junwo yang merasa ketakutan dan stres membuat video vlog dokumentasi sebagai pesan terakhir untuk berjaga-jaga apabila dirinya tidak selamat dari musibah ini. Kemudian dia meminum botol harum koleksi milik ayahnya dan mabui di sofa apartemennya. Setelah kobam, dia merasa lapar dan memasak 1 cup ramyeon. Setelah selesai makan, dia baru sadar bahwa itu adalah stok makanan terakhir miliknya. Sudah 15 hari dia bertahan di dalam apartemen tanpa makanan dan hanya mengandalkan minuman harum.
Di ambang-ambang kehaluannya, tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk dari ibunya. Dia pun segera mendengarkan pesan dari ibunya, namun suaranya putus-putus karena sinyalnya jelek. Dia pun segera mengambil tongsis miliknya dan bergelantungan di balkon untuk mencari sinyal. Namun, yang dia dengar ternyata adalah pesan terakhir dari keluarganya yang sudah diserang oleh zombie. Kasihan banget guys. Junwo pun sedih dan tidak bisa mengontrol emosinya. Dia pun melampiaskan emosinya dengan mengajak adu mekanik para zombie-zombie yang sudah merenggut keluarganya. Tetapi setelah dia sadar bahwa terlalu banyak zombie yang mendatanginya, akhirnya dia masuk kembali ke dalam apartemennya. Malam harinya, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang membuat padam listrik seluruh kota termasuk apartemen Junwo. Junwo yang sudah putus asa membuat sebuah video pesan terakhir dan memutuskan untuk melakukan diskon umur. Saat dia akan melakukan diskon umur, tiba-tiba ada sebuah sinyal dari laser merah yang menyuruhnya untuk jangan melakukan hal tersebut. Akhirnya, Junwo pun mengurungkan niatnya untuk melakukan diskon umur. Ternyata, sinyal tersebut berasal dari seorang wanita cantik seperti saya yang tinggal di gedung apartemen seberang. Wanita tersebut menyuruh Junwo untuk menemuinya kembali jam 7 pagi besok. Keesokan harinya, Junwo bangun kesiangan. Dia pun meminta maaf kepada si cewek karena sudah menunggu lama. Mereka berdua pun saling berkenalan. Cewek cantik itu bernama Kim Yoo Bin. Setiap hari, mereka janjian pukul 7 pagi untuk berkomunikasi. Junwo pun mulai memiliki semangat untuk bertahan hidup karena dia merasa mempunyai teman seperjuangan. Yoo Bin juga membagi sedikit makanan untuk Junwo yang sudah tidak makan selama berhari-hari. Dia mencoba melemparkan tali menggunakan bola baseball, tapi bola tersebut malah jatuh ke bawah. Akhirnya, Junwo menggunakan drone miliknya untuk mengantarkan tali, dan paket makanan pun bisa diterima oleh Junwo dengan aman. Tiba-tiba, ada zombie yang datang ke arah apartemen Yoo Bin. Yoo Bin pun selamat dan hanya mendapatkan sedikit memar akibat terseret tadi. Karena Junwo sudah tidak mempunyai persediaan makanan lagi, dia pun memberanikan diri untuk pergi ke apartemen sebelah, berharap ada sisa-sisa persediaan makanan. Saat sedang luting-luting manja di dalam apartemen tetangganya, tiba-tiba dia diserang oleh tetangganya yang sudah menjadi zombie. Walaupun dia hampir saja tergigit zombie, dia berhasil selamat dan kembali ke dalam apartemennya. Dia pun membagikan sebagian makanan kepada Yoo Bin sebagai rasa terima kasih karena sudah memberinya makan, dan memberikan walkie-talkie yang berhasil dia temukan di apartemen tetangganya. Mereka berdua pun bisa berkomunikasi berkat walkie-talkie tersebut. Ternyata, Yoo Bin juga pernah berpikir untuk melakukan diskon umur. Mereka berdua pun menjadi semakin dekat akibat komunikasi yang intens. Mereka merasa hidup mereka sedikit lebih baik dan berwarna saat memiliki teman di tengah kondisi yang seperti ini. Persediaan makanan mereka mulai menipis lagi. Yoo Bin dan Junwo memutuskan untuk pergi looting mencari makanan. Karena menurut pengamatan Yoo Bin, selama ini lantai 8 di gedung apartemen Junwo aman dari para zombie. Namun saat mereka sedang bersiap-siap, tiba-tiba 하라이. 오, 비 온다. 빨리 물 받아. 대 앞에. 달. zombinya jadi semakin aktif ya bun. Para zombie memasuki gedung apartemen Yoo Bin. Yoo Bin pun panik dan tidak sengaja menyenggol sebuah rak sehingga memancing para zombie datang ke depan apartemennya. Untung saja Junwo gercep menolongnya dengan menelpon unit apartemen yang jauh dari apartemen Yoo Bin. Zombie-zombie pun terpancing menjauh. Yoo Bin bertekad untuk tetap hidup dan selamat dari wabah ini. Dia memberanikan diri untuk turun dari balkon apartemennya dan menyeberang ke apartemen Junwo. Tetapi ternyata zombinya terlalu banyak sehingga dia sedikit kesulitan adu mekanik dengan para zombie. Junwo pun ikut turun membantu Yoo Bin yang sudah terpojok. Singkat cerita, mereka berdua berhasil selamat masuk ke dalam gedung apartemen dan pergi ke lantai 8. Awalnya, di lantai 8 terlihat sunyi dan aman. Namun, tiba-tiba datang segerombolan zombie yang menyerang mereka berdua. Junwo pun berusaha menahan para zombie sekuat tenaga, namun dia semakin terpojok dan hampir saja dimukbang oleh zombie.
Yubin tiba-tiba ditarik oleh seseorang untuk masuk ke dalam apartemen. Kemudian orang tersebut juga melemparkan bom asap sehingga Junwoo pun bisa menyelamatkan diri. Ternyata masih ada seorang bapak-bapak yang selamat dan bertahan di lantai tersebut. Yubin awalnya sedikit curiga dengan si bapak-bapak misterius ini. Namun bapak ini memperlakukan mereka berdua dengan baik. Kita sebut bapak-bapak ini Pak Bambang aja kali ya. Pak Bambang menyajikan makanan dan minuman yang langsung dilahap habis oleh mereka berdua. Maklum lapar guys, dari kemarin makan seadanya doang kan. Pak Bambang juga mengatakan bahwa dia mendapatkan stok makanan dari regu penyelamat. Pak Bambang menyuruh mereka bersabar karena sebentar lagi akan ada regu penyelamat yang datang menyelamatkan mereka. Pak Bambang pun sebat setelah makan. Yubin yang merasa tidak enak karena tadi di awal sempat kasar dengan Pak Bambang, mencoba untuk basa-basi. Namun tiba-tiba mereka berdua pingsan guys. Ternyata Pak Bambang ini cuma pura-pura baik. Mereka berdua akan dijadikan makanan untuk istrinya yang sudah menjadi zombie. Yubin pun dijadikan makanan pembuka untuk istrinya yang belum makan berhari-hari. Untung saja Junwoo segera bangun. Dia pun menodongkan pistol yang tadi sempat dia ambil dari zombie polisi. Mereka berdua pun bernegosiasi. Namun Pak Bambang malah melepaskan tali yang menahan istrinya dan membiarkan istrinya untuk menyerang Yubin. Keadaan tiba-tiba menjadi sunyi. Pak Bambang yang penasaran mencoba mengecek kondisi istrinya. 여보, Mampus lu ya. Yubin pun langsung melepaskan tembakan ke arah Pak Bambang dan istrinya. Suara tembakan memancing para zombie ke arah mereka. Merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk selamat, mereka berdua memutuskan untuk melakukan diskon umur. Untung saja tiba-tiba terdengar suara helikopter yang mendekat. Ternyata apa yang dikatakan oleh Pak Bambang benar guys. Mereka berdua pun langsung berlari ke rooftop apartemen mereka. Mereka berjuang sekali lagi menghadapi para zombie yang berdatangan demi selamat dari apartemen tersebut. Setelah adu mekanik yang cukup lama dengan para zombie, mereka berdua pun sampai di atas atap. Junwoo pun menutup pintu, namun zombie-zombie berhasil mendobrak pintu tersebut. Saat Junwoo dan Yubin terpojok, untung saja helikopter datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka berdua. Mereka berdua pun berhasil selamat dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Menurut Mimin, filmnya bagus. Film ini benar-benar menggambarkan perjuangan manusia untuk bertahan hidup di tengah wabah zombie. Di situasi mengerikan seperti itu, memang orang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup, termasuk melakukan hal-hal kejam seperti yang Pak Bambang lakukan. Namun, kita tidak boleh seperti Pak Bambang ya guys. Contoh saja sifat pantang menyerah dari Yubin dan Junwoo yang berjuang sekuat tenaga agar tidak ikutan berubah menjadi zombie. Ambil saja yang baik-baik dan buang yang jahat. Oke, sepertinya segitu aja video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye guys.